aja dari Ladongi. Oh, bagaimana itu SMP Ladongi? Di SMP 2 Ladongi. Cuman bolanya PGRI-nya Ladongi ini. Oke. Kita mulai saja ya. Siap. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi masih semangat ya, karena hari ini kita terakhir setelah nanti kita tatap muka. Minggu depan itu sudah kita tatap muka. Minggu ini minggu terakhir ya. Namun setelah tatap muka masih ada juga pertemuan-pertemuan tatap maya. Kita membahas tentang tugas aksi nyata. Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu, kakak. Baik, biar saya yang memimpin ya. Sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Baik, kakak, izin share screen ya. Bu Lina buka dong videonya. Kalina muncul dong. Baik, muncul presentasinya. Muncul Kak. Muncul, Pak. Muncul ya. Baik, pertemuan kita pada malam hari ini merupakan pertemuan ke-11 kita untuk tatap maya. Berarti masih ada sekitar 9 kali pertemuan lagi untuk tatap maya. Jadi semangat ya kakak-kakak. Baik, saya ingatkan kembali kesepakatan bersama kita. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak digunakan, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Jadi gangguan teknis adalah hal yang sangat wajar. Baik, pada sesi kita ini, malam hari ini kita masih di modul 2.1, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya, jadi pembelajaran 1 dan 2 kita sudah lalui konsep keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, jadi tujuan pada sesi kali ini yaitu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk mengingatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi itu tujuan kita pada sesi malam hari ini. Baik, jadi agenda kita pada
sesi malam hari ini ada 3, yaitu yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, terus yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang ketiga yaitu refleksi. Jadi pertemuan malam ini hanya 2 JP, sekitar 90 menit, kurang lebih 90 menit ya. Baik, kita lanjut di review singkat materi. Jadi materi 1 dan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Jadi di pembelajaran 1 kita sudah mempelajari 9 aspek pembelajaran yang efektif, yang terdiri atas tujuan pembelajaran, kemudian keterampilan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, adanya pemprogresan dan pentahapan konten, kemudian penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi yang efektif, kemudian penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir adalah keselamatan. Jadi itu adalah 9 aspek-aspek pembelajaran PJOK yang dikatakan efektif. Kemudian di pembelajaran 1 juga kita sudah membahas 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Yang pertama yaitu berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Kemudian yang keempat, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi itu yang kita pelajari pada pembelajaran 1. Baik, kemudian di pembelajaran 2, malam kemarin kita sudah belajar tentang aspek-aspek dalam penyajian gerak dalam pembelajaran PJOK yang efektif. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mendapat perhatian murid. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian yang terakhir yaitu isyarat atau cue dalam pembelajaran. Jadi itulah review singkat materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, selanjutnya agenda yang pertama yaitu kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi agenda kita yang pertama adalah berburu referensi penyajian tugas gerak. Artinya kakak-kakak mencari berbagai sumber informasi atau contoh-contoh yang bisa dijadikan paduan atau inspirasi dalam menyajikan tugas yang berhubungan dengan gerak dalam pembelajaran PJOK. Nah, jadi dalam berburu referensi ini kakak-kakak akan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nah, kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit.
Jika sudah selesai semua kelompok, diminta kembali lagi ke main room. Bagaimana kakak-kakak? Bisa dipahami? Bisa Kak? Eh, ya. Oke, jadi sebentar kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada berapa orang ini? Ada baru 10. 10 10 ya? Kak. Iya. 9. 10, 10, 9, 9. 9. 9 ya? Iya. 9. Sebentar setelah di main room, setelah di room, breakout room, nanti saya akan bagikan link tugasnya ya, lembar kerjanya. Jadi tidak perlu khawatir. Sebentar akan dibagikan di roomnya masing-masing ya. Baik, saya akan bagi 3 kelompok. Saya akan acak kelompoknya. Waktunya 40 menit. Ini 3 orang ya. Kak Supriyanto, khasiatnya. Lina. Tiga orang ya. Jadi yang tidak dapat undangan dia berada di main room, ruang utama ya. Siap Kak, siap. Oke, saya sudah lempar. Silakan disetujui. Oke, kelompok 1 sudah ya. Kak Ya, Kak. Siannya, Kak Lina. Oke, silakan waktunya agak lama ini, sama kayak kemarin. 40 menit. Ya Kak. Oke, saya ke kelompok lain dulu. Siap. Susah kayaknya punya nyata ini, Kak. Nggak kedengaran suara tak Pak Suyatnya? Belum kita nyalakan mic tak? Iya, Rin. Mendapatkan perhatian dari Mas Rindik.
menetapkan tanda atau prosedur. Apa ini? Pilihan B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Apalagi tadi disuruh cari referensi. Iya, Berbagai ini kan referensi. berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Nah, yang pernah mendapat perhatian dari pendidik berarti menetapkan tanda. Gimana kalimatnya ini nih? Saya kurang paham ini. Coba buka di Google, ada kan di Google? Iya. Saya pikir tadi disuruh cari referensi tuh, tapi ternyata Iya. ada anunya ini, ada soalnya. Iya. Kalau disuruh cari referensi langsung gampang Ji, tapi kalau ada nih begini ini saya tidak paham ini. Kita ini menetapkan tandanya, kita tetap tandanya nih. Iya, Ada prosedurnya. Yang ini kan sebagai perhatian pendidik. Misalnya dalam bagaimana nih? Menetapkan tanda. Nah, apa maksudnya nih? menetapkan tanda atau prosedur. Tunggu dulu saya cari-cari coba dulu dia no. Iya. Ada biasanya tuh. Di Google, iya. Kakak minta maaf bisa menyimak saja saya. Iya, Mau, Bu, aman. mau praktek besok. Oke. Mendapatkan perhatian peserta didik. Loh. Oh, Kak, ini saya mau bertanya ini. Ini maksudnya bagaimana Ya. ini mendapatkan perhatian peserta didik? A, menetapkan tanda prosedur. Apa yang kita mau bikin ini di sini? Bagaimana di situ anunya? Instruksinya. Misalnya menetapkan tanda kan ada 4 apa namanya? 4 aspek kemarin tuh. Iya. Kan di memberikan apa namanya? Mendapatkan perhatian kan ada bagian-bagiannya. Di situ seperti menetapkan tanda. Di situ nih apa yang kita instruksikan saat pembelajaran penyajian tugas gerak. Iya, maksudnya Seperti bagaimana itu, Kak. caranya kita menetapkan tanda kayak begitu? Ya, Oh iya, paham. oke, Siap, Kak. aman ya. Iya. Oke, silakan. Panas. Kak Mariam. Halo. Iya. Kenapa? Ini Saya enggak tahu masuk di mana ini. Mariam baru ini. Di mana ini sepi? Biar di sini saja. Nanti kalau ada yang masuk lagi baru dilempar lagi. Oh iya. Oke, Kak Mariam di sini ya. Oke, silakan. Kak Fatmala dia jaringan. Berarti jaringan. Oh ini Kak Fatmala. Kak Fatmala di kelompok 3 nih. Kak Fatmala. Magani Shonday. Lebih cuy deh gajian sulit pego. Mana rasanya itu? Siap hadir Kak. Ya. Silakan diterima, Kak.
Variasi metode mendapatkan menetapkan tanda, tanda prosedur. Ini kipas tuh kurang ajar. Saya tidak pakai panas, saya pakai dingin. Kita pakai baru pakai selimut. Wih, itu yang tidak ditahu bagaimana. Masalahnya kalau lewat kipas dingin. Enggak pakai kipas panas. Ada Mi, saya dapat ini jawabannya, tapi kayaknya agak-agak panjang. Biar Midi. Iya biar daripada kosong. Iya, biar nih kakak. Biasanya juga kalau agak panjang malas orang bertanya. Iya. Tadi makan kucing bulu-bulu. Oh, diburu itu kucingnya, diburu itu kucing. Itu. Kamu udah tadi itu dia burung. Kalau dia Kenapa dipanggil? Kenapa? Iya, pasti saja. Begitu Ji memang kalau mau cepat, Kak. Iya, pasti saja. Tidak ada fasilitator tuh. Iya, pasti saja. aman. Kenapa mau nyelalin? Namun yang paling utama adalah pemerataan jangkauan akses internet bagi seluruh masyarakat. Ini nggak berguna. Nggak terhubung segala. Tersebut terjadi karena cakupan layanan seluler yang terjangkau disertai dengan peningkatan teknologi dan layanan yang tersebar di seluruh wilayah dan elemen masyarakat. Dari aspek-aspek tersebut terciptalah pola baru yang penting serta bermanfaat bagi keselarasan lingkungan dan juga sosial. Adapun dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2024, program proyek strategis nasional telah diselesaikan secara merata di seluruh pulau di Indonesia. Hal tersebut berdampak baik pada peningkatan ekonomi dan peningkatan tenaga kerja lokal. Dalam kurun waktu 1 dekade pemerintahan
Jokowi tentu tidak hanya berfokus pada pengembangan Nah, infrastruktur saja. ini yang kedua ini menerapkan konten dan penjelasan keterampilan gerak yang diajarkan. Semula Indonesia hanya berperan Ini kemarin kayaknya dia dapat kelompokku, tapi serupanya apa? Kini saya telah berganti arah menjadi salah satu pemain global dalam rantai pasok industri. Saya lagi di Google. Di sektor mineral terdapat biji nikel dan bauksit, dan di sektor agro terdapat kelapa sawit. Kebijakan hilirisasi yang Nikel di Morowali mama. seperti Di dana di sila di bantai, di ano ilako. investasi Ako parang tingin. Pero nikel sila bantai di yan. Ilo ilako kurang sa ibu. Baru Kenapa tidak diolah? adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu loh. program dan kebijakan yang proaktif. Nakalang jaya lakuro. Transformasi kesehatan yang dilakukan. Transformasi ini mencakup penguatan sistem kesehatan primer, peningkatan kualitas layanan kesehatan, Wan pati ini puni untuk penyediaan pelabuhan fasilitas kesehatan, kapatong kan. penguatan sistem pembiayaan, Pelabuhan nikel. peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat. Indonesia terbilang cukup terjamin dengan adanya layanan jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Dengan lebih dari 267 juta jiwa yang terdaftar sebagai peserta JKN, negara menjamin perawatan kesehatan hingga sembuh bagi 95% penduduk Indonesia. Jika kita lihat Nah, ini yang agak kurang paham Kak Sain yang nomor 2 ini. Mantap. Kan keterampilan gerak yang diajarkan. krisis darurat kesehatan, Indonesia terbilang cukup sigap dalam upaya penanganan pandemi. Terlihat dari angka korban nyawa, utang pemerintah, dan kebijakan fiskal yang tepat. Berbagai upaya pengendalian laju pandemi dilakukan, seperti kebijakan PPKM beserta isolasi yang mensuntikan dosis vaksin mencapai Kakak fasilitator bisa bertanya. 40% masyarakat Indonesia. Siap. Menduduki peringkat 5 besar. Ini Kak, nomor 2 menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, maksudnya ini apa yang bisa mengajarkan? Contoh gerak melempar dalam permainan bola kasti begitu. Iya. Terus Bagaimana urutan kita menyajikan dengan urutannya di situ Kak? Ada tiga makan kedua. Tahapan Oh, iya. pelajarannya di situ. ya. Mati. Oke. Siap. Keberhasilan pemerintahan era Presiden Joko Widodo diperoleh selama 1 dekade ke depan. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa kita mau kasih masuk di sini? Adanya dukungan dari seluruh elemen Sepak bola kah, bola kasti kah? perbaikan infrastruktur, transfer individu kesehatan, kebijakan Mana bapak tadi itu belum dapat Sponsor suara? dong. Renang gaya bebas. Renang gaya bebas. Bola. Ya. Sama di renang di keberlanjutannya melalui beragam renang gaya bebas. Terus urutan pengajaran yang dilakukan. Ketika ya saya bacakan. Iya, siap. Ya. Ketika memulai belajar Ketika memulai renang gaya bebas. Kedua nih. Mulai belajar. Belajar. ketika memulai belajar Renang gaya bebas. renang gaya bebas, Koma. tangan berpegangan pada pinggir kolam. tangan berpegangan Hanya jawab ini. pada pinggir kolam. Pinggir kolam. Koma. Dalam melakukan gerakan kaki gaya bebas, koma. Oh, jangan dulu. Mau dikasih berurutan turun ini Kak, step per step. Iya. Berarti langsung dibawanya saja, Di. Hah? Nah, panjangnya ini. Oh, panjang jika. Ya, oke, balik. Panjang jawab ini, panjang ini. Oke. Dalam melakukan gerak Dalam melakukan gerakan kaki gaya bebas. gerakan kaki gaya bebas. Iya. Koma. Usaha agar kaki tetap lurus. Apa Kak? Usaha
Usahakan. Usahakan Usahakan agar kaki tetap lurus. agar kaki tetap lurus. Dan Lanjut. gunakan tendangan Dan gunakan tendangan mengepak dengan tendangan ringan yang hanya bergerak dari lutut ke jari kaki. bergerak dari lutut Ke ke jari kaki. Titik. jari kaki. Titik. Itu saja deh, jangan banyak deh. Ye, Banyak sekarang masih ada ini. Itu saja deh. kenapa? Itu saja kita bikin deh, jangan perpanjang. Ye, kan masih ada ini bagian keduanya masih di urutan pengajaran yang dilakukan di renang gaya bebas. Iya, Nggak ada Mika? masih ada. Apa lagi? Yang keduanya, kemudian kita bisa meminta seorang teman untuk memegangi tangan kita agar menggunakan alat bantu pelampung Ulang. Kemudian kita bisa meminta seorang teman untuk memegangi tangan kita agar hilang. Hilang jaringan. Iya, jelek jaringan tak kayaknya. Iya, tangan kita atau Jadi dulu, saya ulang dulu nah. Kemudian kita bisa meminta seorang teman untuk memegangi tangan kita agar atau bukan agar ganti atau Ya. atau menggunakan alat bantu pelampung. gunakan Alat bantu pelampung, koma, sehingga bisa menyeberangi kolam dengan menggerakkan kaki dan tangan tetap dipegangi. Titik. Titik. Ya. Itu saja. Yang di sini kan 3 ada. 2 di sana nih. Iya. Yang kedua apa lagi nih? Siap nih. Harus dapat ini adanya ini. Guling depan lagi. Guling ke depan. Ya, guling depan. Senam lantai. Guling depan. Guling ke depan. Oke. Yang lagi. Ya, yang pertama, guru membariskan siswa dengan menggunakan isyarat peluit. Oh, dianu kayaknya ini Pak, yang di bawah ini. Iya. Apanya? Saya kasih pindah ke bawah saja ini, Dik. Enggak. Enggak, Pak, ini kan isyarat ini yang Iya kan? Iya, kan ada ini ada lagi di bawah ini yang ketiga isyaratku pembelajaran. Tunggu. Tidak, Pak. Penahapan konten dan aspek orientasi penugasan, keterampilan gerak yang diajarkan. Oh, lanjut Pak. Ini yang diajarkan, kan ada 2 dia. Iya, lanjut. Oh, dulu. Yuk kan ada 2 kolom di sini, toh? Iya, 2 kolom. Yang di bawah lain isyarat lain lagi ada.
isyarat sini yang saya lihat dulu yang isyarat Shu, tapi gerak yang diajarkan di sini ada melempar bola mendatar dalam permainan Castilla. Oh begitu. Iya, lanjut nih Pak Iya. yang tadi. Iya. Sampai di mana tadi? Guru membariskan siswa dengan menggunakan isyarat peluit. Ya. Oke. Titik 2-nya lagi. Ya. Yang bawahnya lagi, di bawah lagi. Yang Oh ada di bawahnya. titik Oke. ini. Guru menanyakan kabar. Guru menanyakan kabar. Garis miring kondisi siswa. Kondisi siswa. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Kan dengan presentasi. Dan kesiapan belajar siswa. Dan belajar siswa. Ya. Masih ada lagi? Bikin lagi kah? Ya. Lanjut Pak, karena belum masuk di tahap pembelajaran ini masih anu. Oh, panjang ini. Iya, lanjut. Jadi, guru melaksanakan ice break. Oh, kita sederhanakan saja ini anunya bahasanya, di supaya tidak terlalu banyak kita ketik. Oke, ini guru membariskan siswa. Terus guru mana tadi itu? Guru menanyakan kabar kondisi siswa. Terus lanjut presentasi. Apalagi Pak sudahnya presentasi tadi? Oh, di atas itu. Sambungannya. Guru menanyakan siswa, sambung itu, bukan presentasi bawahnya, sambung dia. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Guru menanyakan kabar dan kondisi siswa, terus langsung kemudian di sini, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Masih sambung dia. Enggak, biar dipisah Pak. Biar dipisah supaya tahapannya kelihatan banyak. Oh, jadi kemudian lanjutkan dengan presentasi. Dengan presentasi. Ya, guru menyampaikan materi. Guru menyampaikan materi. Dan tujuan pembelajaran. Terus guru memberikan kesempatan untuk mencari permasalahan. Guru memberikan kesempatan untuk mencari permasalahan. Dalam pembelajaran materi. Lewat video, buku paket, LKS, atau sumber lain. Ya, itu saja. Sudah masuk dia. Itu aja. Iya. Lagi kah? Ada sini lagi guru memberikan contoh juga ada. Oh, ada lagi di sini. Yang berikutnya, sikap awal. Guru memberikan contoh. Ya, guru memberikan contoh atau melalui model. Yaitu siswa mempraktikkan. Apa Pak? Yaitu siswa mempraktikkan. Dari sikap awal, sikap pelaksanaan.
sikap pelaksanaan, sikap, Sikap pelaksanaan dan sikap akhir. dan sikap aktif. Masih lagi satu, Ya, bawahnya lagi. Dimna diam dulu nak. Lanjut Pak. Sikap awal, Sikap awal, titik 2, titik 2, berdiri tegak. Berdiri tegak. ya lanjut. Berdiri, ya. Garis miring jongkok. Di belakang matras, koma. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras, koma. Tundukkan kepala, lalu dagu, titik. Lalu dagu belum. Fokus titiknya. Lalu dagu ditempelkan di dada. Ya, bawa lagi sikap pelaksanaan. Surah ini. Titik 2. Lanjutkan dengan mendorong badan ke depan dan berguling. Dulu. Ya, di bawah lagi titik lagi. Sikap akhir. Jongkok dengan kepala menghadap ke depan. Dan kedua tangan lurus ke depan. Jadi, sudah pelaksanaan ya? Sudah. Sekarang istirahat siu pembelajaran. Saya tulis. Ya, lanjut. Ini melempar bola mendatar. Bola casting ini? Iya, permainan bola kasti. Dalam permainan kasti. Oke. Iya. Ya, sebenarnya. Menggunakan hitungan dalam melakukan gerakan. Contohnya satu sikap siap. Contohnya satu sikap siap, kaki dibuka, kaki kiri di depan, ditekuk kaki kanan, kaki kiri di depan, ditekuk kaki kanan. sama sih Pak. Oh, sama kah? Iya. Di belakang, Apa di belakang? Maksudnya? Oh, Ini. kaki kiri di depan ditekuk. Iya, kaki kiri depan ditekuk, kaki kanan di belakang. Ditekuk dan kaki kanan di belakang. Oke, lanjut. Hitungan dua tangan. Hitungan 2
dua tangan. Hah? Hitungan dua tangan. Lanjut, Hitungan coba. dua tangan. Dua tangan. Nah. Kanan memegang bola. Oh, hitungan kedua, tangan kanan memegang bola. Oh, begitu kan? Iya, versi ke saya sana. Hitungan kedua, tangan kanan Memegang bola di atas bahu tangan kiri. atas bahu. Di atas bahu. Iya, terus tangan kiri lurus setinggi dada. terus setinggi dada. Pandangan ke arah sasaran, koma. Iya. Koma. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga. Tangan yang memegang bola. Tangan yang memegang bola diayunkan ke depan. Diayunkan ke depan. Untuk melempar bola, koma. Untuk melempar bola, koma. Arah bola setinggi dada. Arah bola setinggi dada. Koma. Keempat, ikuti dengan melangkahkan kaki kanan ke depan. Ke depan untuk menjaga keseimbangan. Titik. Ya, bisa aja. Kedua lagi. Kedua, ya. Yang kedua di mana? Yang kedua di sini atau di sini? Yang di sini, yang nomor 2 ini. Ini. Guling depan lagi. Jangkit dulu. Dulu nah. Iya, oke. Oke. Lanjut, Pak. Ya. Menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan Terus contoh kita menyebutkan satu siswa. Contoh kita menyebutkan satu siswa. Jangkit dulu. Iya, terus menaruh tangan di atas matras, koma. Nyebut huruf. Menyebutkan huruf, Pak. Huruf ya. Enggak, menyebutkan atau menyuruh? Menyebutkan. Saya bacakan ya. Menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan. Contoh kita menyebutkan satu siswa menaruh tangan di atas matras, koma. Oh, maksudnya nih. Cocok nih.
Yang ke satu ini saja. Kita menyebutkan di sini ada lagi kan? Koma dua. Sekarang dua lagi huruf. Gimana kamu lihat contohnya? Yang pertama. Menyebutkan Sampai yang satu. ketiga ini. Oh, tidak paham nih. Maksudnya kayak sama kayak tadi, kayak ini, kayak keempat, ketiga, kayak yang di atas ini, hitungan ketiga, hitungan ke satu itu kami. Nah, terus hitungan kedua. Kedua sekarang yang kedua, hitungan kedua. Kepala masuk. Ya, hitungan ketiga. Badan didorong berguling ke depan. Dan seterusnya. Sudah. Itu saja. Selesai Midi berarti. Iya. Saya dulu keluar sebentar, cariin aku deh. Saya sebentar keluar dulu, cariin aku dulu. Ada rumah nenek. Sebentar. Oke. Oh, belum ada namanya Kak Mariam ya. Mariam Jaharman. Aman nih, santai-santai lagi dulu. Iya, oke. Tidur dulu di. Jangki juga tidur, Bu. Sebentar lu pagi bangun. Iya, kasih isopsin. Sebenarnya sekarang semua di Google ini. Ini terakhirnya dan seterusnya. Ini tugas tau sebenarnya semua di Google. Oh, ada semua Midi. Ada semua. Maka saya bikin tugas jelek Google saja. Ada semua. Aman nih. Tinggal tunggu fasilitator mengembalikan semua penghuninya ini main room. Dulu ngopi.
Bagaimana kakak-kakak? Aman Kak, selesai nih. Oke. Oke. Saya lihat di kelompok 3 belum. Oke. Aman ya? Aman Kak. Jadi ya, tinggal di kelompok 3 ini mereka belum paham. Jadinya masih ada waktu kita kalau sudah mungkin boleh diskusi bebas dulu sambil menunggu kelompok 3 menyelesaikan pekerjaannya. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya. Ini Oke, mungkin artinya akan mengenai PTG, no? Rencananya saya ada Zoom hari Senin dari universitas yang terus PG. Mana nanti ini kakak? Persoalan kegiatan ini mau ada Bagaimana itu? Zoom. Maksudnya? Ini ada informasi katanya Senin ini mau ada Zoom. Oh, Zoom. PPG. Ya, Oke. Zoom. Boleh. Nanti kalau jam berapa Zoom-nya? Belum dikirim anunya. Baru informasi dari yang dari kampus, toh? Oh iya. Oh, ya. piloting 3 Kak? Iya. Bagaimana stasiun itu? Bersamaan kegiatan ini. Silakan ikuti saja PPG-nya. Nanti kalau memang ada waktu, ya bolehlah kakak datang dulu toh, absen. Iya. Oh iya. Kalau memang ada waktunya, boleh juga. Kalau Zoom-nya, kalau hanya Zoom saja mungkin boleh diadakan di situ saja, boleh. Kalau mau di SMP. Kan banyak teman-teman SMP Ladongi. Iya, Mas kan beda fakultas. Punya kampus memang agak lambat dia. Universitas UNEM tuh lambat memang. UNEM saja belum keluar. Barusan itu lambat UNM, Pak. Biasanya UNM paling cepat itu. Iya, lambat dia memang katanya. Karena saya piloting 2 kemarin itu justru kampusku yang paling lambat keluar, UNG Gorontalo. Iya, ini UNEM lambat sekarang. Tumben, barusan itu UNM lambat. Biasanya itu paling pertama keluar NIM-nya dia. Iya nih. Iya, karena piloting 1, piloting 2 kemarin itu UNM itu lincah. Ini sekarang lambat dia belum. Masih memproses katanya. Oke, nanti dibagi waktu saja Kak Suyatnya. Oh iya. Kalau memang dirasa bisa datang. Iya. Ya. Dah. Aman. Oke. Iya, oke. Misalnya sore misalnya pagi dilaksanakan Zoom. Selesai mungkin jam 12, mungkin bisa jam lanjut lah, gitu modelnya lah. Oh iya, ya sama-sama jalan lah. Oh iya, oke. Makasih. Ya. Yang penting registrasi dulu hari Minggu. Oh iya, oke, siap. Apa-apa yang mau dibawa registrasi itu, Kak? Kayaknya apa yang dibawa nih, karena sudah di suratnya itu enggak ada ya? Ada itu surat itu kan laptop dengan terus ke kostumnya Pak, kostum apa dulu yang kita pakai ke pelatihan? Registrasi kalau kostum dia olahraga ya. Karena memang kan olahraga. Kalau yang untuk hari pertama itu jangan lupa kita bawa headset. Sebentar lah saya anukan. Oh, untuk mau diapakan headsetnya itu, Kak? Untuk untuk mendengarkan video
apa namanya video kita yang kan mau videonya itu mau dianalisis. Video apa Kak? Video pembelajarannya kakak-kakak mau dianalisis tuh. Iya. Artinya analisis sendiri-sendiri, nilai sendiri. Nanti ada itu anunya, instrumennya. Jadi bawa headset lah. Tapi kalau nggak bawa headset kan bagaimana ya? Ini kali anunya menganalisis. Ini Kak, saya mau tanyakan ini poin nomor 2 ini di surat menyerahkan bukti transport. Jadi kalau umpamanya kita naik motor sendiri, Hah? bagaimana ini bukti transportnya ini? Kayak nota aja nanti tuh. Ada memang uang transportnya. Nantilah kita bahas itu. Soalnya kita masih direkam sebentar. Setelah kita bahas. Siap. Oke. Saya lihat dulu kelompok 3 ini. Siap Kak, siap. Siapa tahu sudah selesai. Biar cepat.
Mana yang anggota aku ini? Baik, waktunya sudah habis. Sekarang saatnya kita berbagi referensi bersama. Bagaimana ini? Dari kelompok 1, 2, 3. Bagaimana mekanismenya? Siapa duluan yang berbagi? Seperti biasa Kak, load saja. Load saja ya. Oke. Load. Siap-siap buat malam. Bu Mariam, siap-siap Ki Bu Mariam. Oke. Siap-siap Yulpa. Wah, saya Siap-siap saja belum selesai. Kita bahas Mana- saja sebentar. Mana Bu Agusmianti? Baik, jadi kita sepakat ya, kita load. Jadi yang keluar namanya, apapun yang terjadi Harus dilaksanakan. kita presentasi ya. Oke. Saya putar. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2. Kak Rikar ya. Kak Rikar. Ya. Suprianto. Kak Muslimin. Kak Gusmianti. Ya, Hilang Kak Gusmianti. silakan. Hilang ini. Hilang ya. Kita sudah rencanakan dia yang mau baca. Gusmianti kayaknya lagi sibuk bukaan dengan Kami. keluarganya. Ya, tunggu. Kak Rikar. Ya. Siapa yang mau bacakan? Pak Suprianto, mainkan. Bagaimana Pak Suprianto? Kita Pak Rikar. Halo. Oke, Pak. Pak Oke. Muslimin, mainkan. Ada Ya. pantau orang pantau. Ya, oke. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Ya, saya akan membacakan nama-nama anggota dulu yang termasuk kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri Suprianto, kemudian Kak Muslimin, kemudian yang ketiga Kak Rikar, dan yang keempat Kak Agusmianti. Oke. Nomor 1, mendapat perhatian dari peserta didik. Bagian A, menetapkan tanda dan prosedur. Pemberian salam dan menanyakan kabar ketika peserta didik terlihat tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian instruksi dengan menggunakan fluid. Bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu memaksimalkan penggunaan aset yang dimiliki, sering memberi support,
antar peserta didik untuk meningkatkan semangat belajar, mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun melakukan tugas gerak, tidak menghadap ke keramaian dan tidak melawan arah matahari. C. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Itu kemampuan guru memposisikan diri dalam menyampaikan materi pembelajaran terlihat jelas, terdengar jelas, dan mudah dipahami. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang santai dan menyenangkan. Bagian D, penggunaan waktu yang efisien, menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang baik dan dapat diakses dengan mudah saat pembelajaran. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan pemanfaatan waktu dengan tepat, tetap mengutamakan ketercapaian tujuan pembelajaran. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Itu keterampilan gerak yang diajarkan. 1. Sepak bola. Urutan pengajaran yang dilakukan memberikan ajaran tentang teknik menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Kemudian peserta didik melakukan gerakan menggiring bola dengan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Yang kedua, bola voli. Peserta didik melakukan gerakan servis bawah dengan cara berpasangan. Kemudian peserta didik melakukan gerakan passing bawah dengan cara berpasangan. Kemudian yang ketiga, isyarat cu pembelajaran. Itu keterampilan gerak yang diajarkan, melempar bola mendatar dalam permainan kasti. Isyarat cu yang bisa digunakan itu menggunakan hitungan dalam melakukan gerakan. Contohnya hitungan pertama, sikap kaki dibuka, kaki kiri di depan, ditekuk, kaki kanan di belakang. Hitungan kedua, tangan memegang bola di atas bahu, tangan kiri lurus sejajar dada dan pandangan ke arah sasaran. Kemudian lari jarak pendek. Menggunakan start jongkok dengan aba-aba bersedia, siap ya. Kemudian pada saat lari sikap tubuh condong ke depan, ayunan tangan dengan kaki saling berlawanan. Kemudian memasuki jalur finish dengan dada dan kepala condong ke depan. Terima kasih atas presentasi yang saya lakukan untuk kelompok 2. Lo? Ya, terima kasih. Oke, bagaimana kakak? Ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau dari kelompok 1 aman, Kak. Aman ya? Aman, bagus. Gimana? Bagaimana kelompok 3? Kak Asdar, Kak Ulfa, siapa lagi satu ya? Aman, Pak. Aman ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 telah mempresentasikan hasil berburu referensinya terkait penyajian tugas gerak. Kita lanjut. Oke, terima kasih. Kembali, Kak. Kelompok berikutnya. Yes, sama. Ya. Tinggal kelompok 3 dan kelompok 1. Oke. Kelompok 3. Pemenangnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ada Kak Ulfa, Kak Asdar, Kak Fajar, sama Kak Fatmala. Silakan. Asdar.
Tanya ini. Kasda kita nih. Hah? Kita nih. Saya apa? Saya membaca. Kukira kita yang baca. Hah? Kukira kita yang baca. Saya membaca. Iya. Masa saya? Iya, masa. Tapi belum selesai, Pak. Iya. Ya, Saya silakan dibaca apa yang apapun yang terjadi harus dibaca. Tampilkan nih, Kak Iya. Ulfa. Tampilkan nih. Pokoknya apapun yang terjadi harus Kan bisa dibaca. baca, baru saya tidak tampilkan. Nanti kita bantu. silakan Yang terakhir, yang Silakan tentang waktu ditampilkan. dia belum selesai. Ya, sabar. Ini saja belum. Baru saya edit, belum print. Duh, masalahnya kasih turun, saya lupa, Mi. Oke. Silakan dibaca. Pak tidak mau bergeser. Biar saya yang bergeser ini. Tampilkan, Mi, Kasdar. Sudah. Sudah itu yang muncul, Mi. Mana tidak muncul, saya kasihan. Mati nih. Jelek jaringanku, maklum ya, jelek jaringanku. Pada Bisa baca ya. Tak ada yang tampil, jelek jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan untuk yang diberikan kelompok 3. Saya akan membacakan nama kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Kak Fajar, ketiga Muhammad Asdar, dan yang keempat Kak Fatmalah. Siapa itu saya sendiri? Yulfa Pak. Perkenalkan nama saya Yulfa. Oke. Saya kira Yulfa yang disakiti, si Katir. Astagfirullah. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda prosedur, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Terus yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, memberikan perhatian dan support kepada peserta didik. Lanjut, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu meningkatkan fokus dan konsentrasi, pembelajaran yang efektif, keselamatan, dan peningkatan nilai karakter. Lanjut, yang keempat, penggunaan waktu yang efisien, yaitu menyusun pembelajaran yang efektif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Lanjut, pertanyaan kedua. Keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu permainan kasti, urutan pengajaran yang dilakukan. Mohon izin Bu ya. Latihan melempar bola, latihan menangkap bola, latihan memukul bola, dan yang terakhir berlari. Lanjut, keterampilan gerak yang diajarkan, permainan bola voli. Latihan servis, latihan servis, passing atas, passing bawah, passing di sini. Dan yang terakhir smash. Dan yang nomor 3 belum selesai, Kak. Terima kasih. Yang ketiga tadi Kakak Ulfa, penggunaan waktu dia yang efektif. Penggunaan waktu yang efektif tadi yang terakhir. Yang ketiga itu keterampilan gerak yang isyarat. Yang terakhir yang tidak dijawab tadi. Apa tadi soalnya? Isyarat. Apa? Isyarat pembelajaran. Isyarat pembelajaran. Ada tadi yang penggunaan waktu yang efektif. Ciu. Sudah lewat nih Bu, habis waktunya. Jangan nih. Iya boleh. Gitu saja Pak. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang bisa memberikan tambahan atau umpan balik yang positif terhadap hasil diskusi dari kelompok 3 ini. Saya persilahkan. Karena ini banyak kekurangan. Silakan Pak. Yang mau bertanya silakan bertanya sama Kak Asdan. Iya, saya. Ya. Hai. Silakan Kak Suprianto. Mungkin ada yang Kenapa ini nomor 3 tidak terjawab ini? Habis waktunya, Pak. Bukan habis waktu. Saya kira ditambahkan waktu tadi. Tadi kan dibagi-bagi. Ada yang jawab nomor 1, ada yang jawab nomor 2, ada yang jawab nomor 3. Apakah soalnya nomor 3, Kak? Isyarat. Isyarat cue pembelajaran. Yang pertama keterampilan gerak yang diajarkan. Ini Tadi yang terakhir yang tidak kita jawab tadi itu penggunaan waktu yang efektif di Bukan. Isyarat Bukan, Kak. yang bisa digunakan. Syarat Isyarat yang digunakan pembelajaran. ya, bagaimana Kakak? Kakak, Mungkin silakan, bisa ada yang bisa ditambahkan. menambahkan atau ya, silakan Kak Mariam. Kalau saya Pak, yang di bagian nomor 2-nya ini permainan bola voli. Bagaimana kalau kita tambahkan 1 poin itu yang dibawanya yang seperti manipulatif? Apa, Bu? Manipulatif. Yang di bagian mana? Ini nih. Pasti. Bukan permainan bola voli. Ya. Yang kelima. Manipulatif. 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 Bukan. Adakah ini kayaknya? Ini apa namanya? Kalau untuk teknik dasar di permainan bola voli kayaknya tidak ada manipulatif. Tidak ada ini. Kalau teknik dasar permainan bola voli tidak ada. Teknik dasar kah? Iya, itu Iya, kan servis, dasar. passing Silakan, atas, Sir. passing bawah. Kemudian yang kurang di Atas, situ passing cuma bawah. blocking. Yang tidak Blok. ada di sini blok. Ya. Kalau itu manipulatif, Bu, itu gerak dasar yang menggunakan objek itu. Saya tidak perhatikan itu gerak dasarnya. Blocking. Ya, blocking yang kurang. Ya sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Mana ini Pajar ini? Oke. Dia lagi ke DJ. Aman ya? Gimana Pajar. Kakak? Aman ya? Aman, Kak, aman. Hanya ini syarat Q-nya ini yang Ya, isyarat Q-nya saja yang tidak terjawab. hampir sama sebenarnya. Nanti kan hanya pemberian isyarat di sana dia. Bagaimana isyarat yang bisa digunakan misalnya dalam permainan apa ya, misalnya permainan bola voli atau dalam lari ya misalnya ya. Biasa kita gunakan isyarat. Ya. Itu yang begitu Kalau ya di Kakak lari ya. isyaratnya. Ya. Kan ada Ya, seperti tadi kelompok 2. Ya. Kayak Ya. kelompok 2 tadi. Ya.
Kelompoknya Pak Suprianto. Oke, kalau aman ya. Tadi saya mau kasih Oke, masuk renang, bagaimana, tapi Kak? perempuan bilang tidak tahu berenang, tenggelam saja. Tapi ada tahu gaya batu. Oke. Anda enggak ada gaya botol dia ada katanya. Oke, aman ya waktunya karena sudah cukup kayaknya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusi berbagi referensi terkait penyajian tugas gerak. Selanjutnya kita lanjut di kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil berburu referensinya. Kak Mariam. Oh, Kak Mariam. Yes. Iya, Baca iya, dulu hadir. tapi. Capek kan mengetik tadi. Pak Suyatnya capek membaca, kita Oke lah. Kecang anunya panggilannya ke Andi. Kak Mariam. Lanjut, cepat lanjut. Selesai waktu ini, 90 menit. Kasih Suyatnya. Udah minta di Pak Suyatnya tuh mendikte, saya mengetik. Nah, sekarang Kak Mariam yang baca. Itu Kak Fajar saya mau kasih, tapi saya akan bacakan. Terjadi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan di kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan itu penyajian tugas kelompok gerak. Nama anggotanya Pak Suyatnya, yang 2 Andi Musafir Bautsat, 3 Lina Asriani, yang 4 Mariam Jaharman. Terus yang nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Jawabannya adalah menetapkan tanda atau prosedur. Variasi metode pembelajaran, jangan hanya mengandalkan ceramah satu arah. Gunakan metode yang bervariasi seperti diskusi kelompok, presentasi siswa, permainan edukatif, atau studi kasus untuk menjaga minat siswa. Terus yang kedua, tentukan tanda atau prosedur yang jelas. Buatlah aturan kelas yang jelas dan sederhana, serta konsisten dalam menegakkannya. Libatkan siswa dalam membuat aturan ini agar mereka merasa memiliki tanggung jawab. Yang bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu sediakan lingkungan belajar yang nyaman. Pastikan lapangan bebas dari bahaya seperti paku, batu, dan benda lain yang bisa melukai peserta didik. Kelola waktu dengan baik, buat jadwal pelajaran yang teratur, dan berikan jeda istirahat yang cukup untuk menghindari kebosanan. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jalin hubungan yang baik, bangun hubungan yang positif dengan siswa agar mereka merasa nyaman dan terbuka untuk berkomunikasi. Ulangi poin penting secara berkala untuk memastikan siswa memahaminya. Yang bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Buat rencana pelajaran yang terstruktur, susun rencana pelajaran yang jelas dan rinci, serta alokasikan waktu untuk setiap aktivitas. Libatkan siswa secara aktif, ajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan waktu belajar terasa lebih singkat. Terus soal yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, renang gaya bebas, yang itu urutan pengejaran yang dilakukan. Ketika memulai belajar renang gaya bebas, tangan berpegang pada pinggir kolam. Dalam melakukan gerakan kaki gaya bebas, usahakan agar kaki tetap lurus dan gunakan tendangan mengepak dengan tendangan ringan yang hanya bergerak dari lutut ke jari kaki. Terus yang kedua,
Kemudian kita bisa meminta seorang teman untuk memegangi tangan kita atau menggunakan alat bantu pelampung sehingga bisa menyeberangi kolam dengan menggerakkan kaki dan tangan tetap dipegangi. Terus yang kedua, senam lantai guling depan. Guru memberikan contoh atau melalui model yaitu siswa memperhatikan dari sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap aktif. Sikap awal, berdiri tegak atau jongkok di belakang matras, letakkan kedua telapak tangan di atas matras, tundukkan kepala, lalu dagu ditempelkan di dada. Yang kedua, sikap pelaksanaan, lanjutkan dengan mendorong badan ke depan dan berguling. Sedangkan sikap akhir, jongkok dengan kepala menghadap ke depan dan kedua tangan lurus ke depan. Soal yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, bola kasti, melempar bola mendatar. Isyarat cuenya yang bisa digunakan, menggunakan hitungan dalam melakukan gerakan. Contohnya, 1. Siap, kaki dibuka, kaki kiri di depan, ditekuk dan kaki kanan di belakang. Hitungan kedua, tangan kanan memegang bola di atas bahu, tangan kiri lurus setinggi dada, pandangan ke arah sasaran. Hitungan ketiga, tangan yang memegang bola diayunkan ke depan untuk melempar bola, arah bola setinggi dada. Yang keempat, ikuti dengan melangkahkan kaki kanan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan yang kedua, senam lantai atau guling ke depan, yaitu menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan. Contohnya, kitab menyebutkan hitungan ke-1 siswa menaruh tangan di atas matras. Hitungan kedua, kepala masuk. Hitungan ketiga, badan didorong berguling ke depan. Dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Gimana kakak? Halo. Ingin ditambahkan dari kelompok lain yang ingin bertanya, ya persilahkan. Ya, silahkan Kak Asdar. Ada yang ingin ditanyakan? Coba Kak, minta tolong di scroll di bagian kedua. Soal bagian kedua. Ini? Di bagian senam apa itu tadi? Senam lantai. Ini? Guling depan. Guling ke depan. Iya. Di bagian terakhir itu ada apa begitu? Jongkok dengan kepala. Iya, itu juga. Kepala menghadap ke depan dan kedua tangan lurus ke depan. Jongkok dengan kepala. Oh ya, jongkok kepala menghadap ke depan. Dan ini juga yang renang. Tadi tidak dijelaskan tentang apa ya? Posisi tangannya, cuma posisi kaki. Yang mana? Gerakan tangan tidak ada. Itu mana teman-teman itu? Yang renang gaya bebas, tangan berpegang pada pinggir kolam. Yang bergerak ini cuma kaki. Iya Kak Asdar, saya lihat mini. Jadi kenapa tidak kita tulis tangan? Tidak tahu juga kenapa ini. Iya. Baru sadar kaki jipali ini tidak ada tangan. Sebenarnya masih panjang ini. Ya berpegang di itu Pak. Berpegang di pinggir kolam. Oh iya, kita takut tenggelam kayaknya. Itu biar dia cuma gerakan kaki saja ini yang dia pelajari. Ya, mungkin gitu. Masih ada panjang dia, panjang. Ya, dia tenggelam itu Pak, dia tenggelam. Panjang, dia bilang kasihannya hanya cara berpegangan di dinding kolam itu cuma gerakan kaki saja. Ini tadi yang saya mau bahas tapi tidak jadi karena teman-teman tidak mau tidak tahu katanya berenang, jadi saya tidak kasih nih.
mungkin ini nih kejadian berpegang di pinggir kolam. Ya. Ya, kita anggap saja ini baru belajar gerakan kakinya. Ya, gerakan dasar kakinya. Iya. Nanti di Coba tengahnya hari kalau lain. coba kalau bisa scroll ke bawah dulu. Ya. Yang mana Pak? Yang mana? Oh, Yang paling terakhir. Oh ya. Yang isyarat. hitungan kedua. Itu hitungan kedua, kepala masuk ke mana itu? Masuk ke wasit. Ya, saya juga bingung, kepala masuk ke mana? Matras masuk ke Tahu ini, Pak. dilupa ketik matrasnya. Ya, hitungan kedua kepala masuk. Yang sama Pikiran tuannya nih. masuk ke mana? Masuk ke matras, masuk ke matras. Benar, mengerti Bagi. Berat, Masuk mengerti itu. Lupa ketik. Oh ya, terima kasih. Iya. Dilupa ketik matrasnya. Itu pas saya baca tadi juga saya heran kenapa masuk. Iya, sorry. Jangan salah paham Bu ya, ini kepala masuk saja. Makanya Iya. saya jelas. Terhapus matrasnya, terhapus tadi. Bukan di kepala yang lain ini, kepala betulan. Ngeri kalau kepala masuk saja, Wi. Salah arti kita ini. Saya tidak perhatikan, saya cuma perhatikan tadi tiang renang saja. Soalnya mau nyinggung masalah kepala jadi ya. Oh perlu iya, diperjelas. sensitif sekali itu di. Hanya laki-laki yang 2 kepalanya. Astaga. Nah, kalau cuma kepala saja yang masuk, bagaimana di? Jangan ada ini kapan Terima kasih. Astagfirullah. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3, kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 telah mempresentasikan hasil berbagi referensinya terhadap penyajian keterampilan gerak. Baik, kita lanjut saja ya Kak ya. Karena waktu sudah mau menunjukkan 8:30. Sudah jam 9. Baik, ini sudah penyajian tugas. Oke, sudah. Baik, selanjutnya pesan kunci. Jadi pesan kunci pada modul pertemuan ini yaitu bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat cue pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi itu pesan kuncinya pada modul ini bahwa semakin banyak referensi maka semakin efektif pembelajaran PJOK itu. Semakin banyak referensi atau strategi yang dimiliki guru, mungkin besar pula kemampuannya untuk yang pertama menarik bagaimana yang menarik perhatian siswa. Jadi beragam strategi memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Hal ini sangat penting dalam pembelajaran PJOK, di mana keterampilan fisik dan mental siswa sangat dibutuhkan untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Yang kedua, yaitu mengembangkan konten yang lebih kaya. Jadi memperkaya konten dengan mengacu pada berbagai referensi memungkinkan guru menghadirkan materi yang lebih bervariasi dan kontekstual dalam pembelajaran PJOK. Hal ini dapat membantu siswa lebih memahami pentingnya gaya hidup sehat dan aktivitas fisik secara mendalam, sekaligus menjadikan materi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan isyarat pembelajaran atau cue. Jadi guru yang menguasai beragam strategi akan lebih mudah memberikan isyarat atau cue
untuk memandu siswa dalam memahami dan mengaplikasikan keterampilan dalam pembelajaran PJOK. Isyarat yang jelas dapat membantu siswa memfokuskan perhatian mereka, memahami instruksi lebih cepat, dan memperbaiki gerakan atau teknik yang mereka pelajari. Jadi secara keseluruhan semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan metode yang menarik, materi yang mendalam, dan komunikasi yang efektif, semakin besar dampak terhadap efektivitas proses pembelajaran yang pada akhirnya akan mendukung tujuan pembelajaran dan membentuk peserta didik yang sehat, aktif, dan sadar akan pentingnya kebugaran jasmani. Jadi itu pesan kunci pada pertemuan hari ini. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke refleksi. Baik, kita merefleksikan sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari. Baik, apakah informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Bagaimana kakak? Apakah ada informasi baru yang menarik menurut kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Silakan kakak-kakak. Satu dua orang. Halo. Atau silahkan di kolom chat. Halo kakak-kakak. Berpikir dulu, Kak. Oke, silakan. Ya. Jadi dari hasil berburu tadi, apakah ada informasi baru yang menarik dari materi penyajian tugas gerak pada pembelajaran PJOK? Silakan, kakak-kakak. Ya, Kak Yulpa. Sudah open mic kayaknya Kak Yulpa. Kak Muslimin, silakan Kak Muslimin. Ya, coba-coba Pak. Adanya metode pembelajaran yang memiliki memiliki dan tujuan yang kita akan capai pada penerapan pembelajaran. Oke, Kak Adanya Muslimin. metode pembelajaran yang memiliki karakteristik dan tujuan pembelajaran yang kita akan capai untuk peserta didik. Jadi adanya tujuan pembelajaran ya Kak ya, agar tercapainya tujuan pembelajaran. Ya, oke. Terima kasih Kak Muslimin. Ada di kolom chat Kak Andi, informasi baru yang menarik bagi saya adalah dari materi ini adalah memberikan pengetahuan yang lebih detail mengenai penyajian tugas gerak. Oke,
Jadi tadi kan kakak sudah berburu referensi. Kalau yang kemarin itu baru teorinya, sekarang sudah anggaplah sudah prakteknya ya. Bagaimana menyajikan tugas gerak dalam pembelajaran PJOK itu. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Oke, silakan Kak Rikar. Untuk saya, untuk informasi baru yang menarik bagi saya itu terkait masalah pembelajaran perhatian dari peserta didik. Ya. Bagaimana itu Kak Rikar? Dengan cara yang kami sudah diskusikan tadi itu terkait masalah itu apa tadi? Tunggu. Terkait masalah menetapkan tanda. Oh ya. Yang mana ya menetapkan tanda bagaimana rata-rata memang di peserta didik kami itu yang kurang fokusnya pembelajaran, sehingga dengan teori-teori pembelajaran menetapkan tanda itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai guru untuk menerapkan kepada siswa agar siswa mampu memperhatikan dan fokus terkait tentang materi yang kami ajarkan. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Rika telah berbagi refleksi. Oke, selanjutnya ada di kolom chat Kak Asdar, informasi baru yang saya dapat dalam penyajian materi gerak adalah mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kita mendapat perhatian kepada peserta didik agar tertarik kepada pembelajaran yang diajarkan. Oke, jadi mendapatkan perhatian ya. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Selanjutnya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak dalam pembelajaran PJOK? Ini, apakah ada informasi yang menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam terkait dengan penyajian tugas gerak dalam pelajaran PJOK? Kira-kira informasi apa nih yang ingin lebih dalam lagi kakak-kakak pelajari dalam penyajian tugas gerak ini? Silakan kakak-kakak berikan tanggapannya. Mungkin dari Kak Mariam. Halo. Halo Pak, halo. Ya, silakan Kak Mariam. Mungkin ada yang ingin dipelajari lebih dalam terkait dengan penyajian tugas gerak ini. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari? Apakah itu mendapatkan perhatian atau penghafaan konten atau isyarat cue? Kan ada 3 itu. Kayaknya yang isyarat sunyi itu Pak. Ya, isyaratnya ya Kak. Ya. Iya. Oke. Kenapa itu Kak Mariam? Perlu diperdalam lagi. Karena itu belum terlalu paham Pak yang bagaimana itu. Oke, siap. Oke, selanjutnya. Oke, sudah habis ya.
Ada lagi mungkin? Terima kasih Kak Mariam. Oke. Jadi ada lagi mungkin dari kakak-kakak? Habis Kalau ya? kalau saya sama dengan Ya. Bu Mariam terkait masalah isyarat cu. Isyarat cu ya. Ya, karena dalam hal menerapkan materi pembelajaran utamanya dalam bentuk isyarat yang berupa teknik dasar dalam permainan. Nah, itu yang masih kurang pemahaman terkait. Perlu pengembangan lagi ya. Perlu pengembangan bagi kita sebagai guru. Ya. Itu saja, Jadi oke, terima kasih Kak Rikar. Jadi itu ya. Jadi untuk lebih memperluas lagi wawasan, memang tidak harus pada modul ini saja, tapi memang kita harus mencari referensi-referensi di luar lagi terkait pengembangan materi tugas gerak ini. Oke, terima kasih kakak-kakak telah memberikan refleksi pada pertemuan hari ini. Kita sudah berada di penghujung sesi. Jadi pada akhir sesi peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi inilah akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas referensi yang telah dibagikan, akan dapat meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak yang akan kakak-kakak lakukan di sekolahnya masing-masing. Oke, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Terima kasih. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri, kita berfoto dulu. Silakan open kameranya. Sembilan orang ya? 9. Oke. Kak Lina, Kak Fajar, Kak Mariam. Oke, masalah jaringan mungkin ya. Saya hitung saja. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, ulangi. Sudah ada Kak Suyarnya. Oke, hitung. 1, 2, 3. Jempolnya Kak Andi. Jempol. Hati-hati menggunakan jari. Wah, astagfirullah. Ya. Lupa. Astagfirullah. Begini saja. Oke. Salam olahraga. Gimana salam olahraga? Ini. Oke. 1, 2, 3. Aman negara. Oke. Aman. Baik, terima kasih kakak-kakak telah mengikuti sesi tatap maya ini dengan sangat antusias. Selamat beristirahat kakak-kakak dan Selamat bertemu di tatap muka. Jadi selamat bertemu di tatap muka. Sampai jumpa di tatap muka. jangan lupa surat tugas tak dari sekolah.